Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kita bertemu kembali pada hari Minggu ini. Walaupun kita nggak bisa berkumpul bersama-sama seperti biasa di gereja, ya, kita sama-sama beribadah di rumah masing-masing. Pasti ada banyak hal yang hilang yang kita rasakan, karena tanpa terasa sudah 3 bulan kita tidak berkumpul bersama-sama. Kita terpaksa bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kita harus memaksa diri kita untuk berada di rumah. Pasti ada banyak hal yang hilang Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri kalau saya mengingat gereja, saya ingat bagaimana setiap selesai kebaktian kita saling menyapa, saling curhat, saling menguatkan. Dan saya ingat gimana Ibu Farah kalau habis kebaktian pasti memeluk saya dengan sangat erat, ya. Saya ingat bagaimana kalau saya tanya sama Ezra, pasti dia tersenyum dengan manis. Dan juga semangatnya para pemusik memainkan musik, ya. Atau anak-anak yang suka berlari-larian setelah sekolah minggu di lorong gereja. Dan yang sering kali membuat saya tersenyum kalau saya mengingat bagaimana Pak Joshua dan Pak Irison saling berseloroh ketika kita sedang beribadah. Itu satu hal yang hilang dan sangat rindu untuk kita alami kembali. Mungkin bagian ini adalah satu bagian saja Bapak Ibu dari seluruh kehidupan kita yang hilang di dalam 3 bulan ini, di dalam masa mandiri ini, ya. Dan kalau saat ini kita punya selembar kertas dan sebuah pena dan kita menuliskan apa-apa saja yang hilang yang kita rasakan dalam 3 bulan ini, bisa jadi akan ada daftar yang sangat panjang. Mungkin 1 halaman pun tidak akan cukup untuk kita tuliskan. Pertanyaannya berikut, sampai kapan hal ini terjadi? 3 bulan? 6 bulan? 1 tahun? Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Saya coba memikirkan beberapa hal, beberapa bagian yang hilang yang bisa jadi menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita di masa COVID-19 ini. Hal yang pertama yang pasti sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita kehilangan persekutuan. Kita kehilangan bagaimana kita bisa iman kita bertumbuh dan diperkuat, ya, melalui firman Tuhan yang kita dengar di gereja, melalui persekutuan rohani dengan saudara-saudara seiman, ya. Itu yang terjadi. Apa yang kemudian terjadi? Bisa jadi di dalam 3 bulan ini banyak orang mengalami kemunduran rohani karena tidak lagi bersemangat untuk membaca firman Tuhan, tidak lagi bersemangat untuk berdoa atau memuji Tuhan, ya. Hal kedua yang mungkin saja menjadi kehilangan yang besar adalah komunitas, Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana kita kehilangan teman-teman, sahabat, bahkan saudara-saudara kita, teman-teman kita di pekerjaan, teman-teman kita di dalam lingkungan kita, ya. Mungkin kalau ada yang ikut parsel tahun misalnya, ya, atau ikut kelompok-kelompok olahraga, kita nggak bisa melakukan itu lagi, ya. Kemudian mungkin kita kehilangan saudara-saudara yang biasanya berkumpul, keluarga besar berkumpul, sekarang kita tidak bisa lagi. Kita hanya bisa lewat telepon, lewat video call. Apa yang terjadi? Apa yang kita temukan dengan kehilangan kita? Mungkin yang kita temukan hanyalah kesepian. Kita merasa kok sepi, ya? Kok kita nggak bisa lagi ketemu dengan teman-teman kita? Hal yang ketiga adalah hiburan, ya. Mungkin kita kehilangan gimana kita bisa nonton bioskop bareng, kita bisa dengan keluarga kita makan ke restoran favorit kita misalnya, ya. Atau kita bisa makan ayam penyet gitu, ya, di depan gereja misalnya, seperti itu, ya. Itu seringkali kita merasa itu hilang. Terus apa yang kita temukan, ya? Ada kejenuhan, ada perasaan aduh kapan ini selesai. Itu dia, ya. Tapi mungkin ini bagian-bagian yang kita pikir oke, ini masih bisa kita selesaikan. Hal berikut yang bisa jadi hilang dan berpengaruh di dalam kehidupan kita adalah pekerjaan. Kita tahu ada banyak orang yang saat ini bermasalah di dalam pekerjaannya. Apakah itu mereka unpaid leave, jadi mereka dipaksa untuk cuti
dibayar, atau mungkin yang pendapatannya dikurangi 50% berkurang ya, atau mungkin yang punya usaha, yang punya warung, yang punya bisnis kemudian juga harus menutup bisnisnya. Apa yang kemudian terjadi? Tabungan dipakai untuk hidup sehari-hari. Pertanyaannya, berapa lama tabungan saya bisa cukup untuk hidup saya sehari-hari? Ada banyak pengangguran yang kemudian di dalam masa ini ya, karena situasi pekerjaan yang terjadi. Kemudian apalagi yang hilang? Keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang keluarga? Toh di dalam masa karantina kita kan harus di rumah, mau gak mau kita bersama-sama dengan keluarga. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, perceraian meningkat di masa karantina ini. Saya baca di salah satu surat kabar, ada 750 pasangan yang sedang menunggu proses perceraian, tetapi terkendala dengan karantina ini. Itu hanya di satu kota di Semarang. Bagaimana dengan yang lain? Kemudian juga terjadi konflik antara suami dan istri. Kenapa? Karena tadinya ketemu hanya sore. Suami pulang kerja ketemu juga dengan anak-anak, hanya ketemu sore. Sekarang 24 jam ketemu. Ya. Yang punya masalah dalam komunikasi, yang punya masalah tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, itu menjadi masalah, menjadi konflik. Itu yang ditemukan di dalam keluarga-keluarga saat ini. Hal lain kita lihat adalah kesehatan. Semua orang takut akan sakit, terutama tertular COVID-19. Semua orang berusaha untuk bagaimana caranya saya dan keluarga saya nggak tertular. Bahkan mungkin ada orang yang menjadi paranoid, ya, tidak berani keluar. Kalau keluar pakai semuanya, kalau perlu cuci tangan dengan sabun berapa kali gitu kan, saking takutnya. Ada ketakutan yang besar, ya. Ada ketakutan bahkan kalau misalnya orang-orang yang mengalami keluarganya sakit, misalnya salah satu teman kami, papanya terkena virus corona dan harus diopname, dikarantina ya di rumah sakit sudah 1 bulan lebih. Ada perasaan sedih yang mendalam, ada ketakutan, bahkan uang yang habis untuk membiayai. Kesehatan yang hilang. Apalagi yang lebih menyedihkan adalah orang-orang yang dikasihi. Kematian, ya, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bagaimana? Ada kedukaan, ada pertanyaan yang tidak selesai. Kenapa? Kenapa harus terjadi? Kita tahu ada hamba Tuhan dengan istrinya yang meninggal karena virus corona. Kita mungkin bertanya, apa kurangnya dia Tuhan? Kenapa dia Tuhan biarkan mengalami ini? Kemudian hal terakhir yang menjadi hal yang paling penting di dalam kehilangan ini adalah pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita kehilangan semua hal yang di atas, kita sampai kepada satu hal penting, yaitu pengharapan. Ketika kita kehilangan pengharapan, kita mengalami satu kekecewaan dan putus asa. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu berita tentang seorang sopir online yang bunuh diri karena situasi ini. Dia merasa tidak mampu lagi membiayai keluarganya. Kenapa? Karena dia kehilangan pengharapan. Makanya menurut perkiraan WHO, jika COVID-19 ini, pandemi ini terus berlangsung, ya, akan terus meningkat orang-orang yang mengalami situasi stres atau tekanan. Bahkan kalau udah 12 bulan lebih, diperkirakan ada presentasi yang sangat besar orang-orang di seluruh dunia mengalami stres. Dan mungkin bisa 20%, 30% orang yang bahkan mengalami gangguan mental. Makanya WHO sendiri sudah membuat modul konseling, ya, yang namanya Remote PFA, ya, untuk yang diterjemahkan ke seluruh bahasa karena mengantisipasi situasi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, apa sikap kita? Apakah kita juga punya kehilangan-kehilangan tadi? Dan apakah kita menemukan semua hal yang menyedihkan? Apakah pandemi ini berakhir dengan penderitaan?
buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini saya membawakan satu judul, Lost and Found, kehilangan dan apa yang ditemukan. Sebelum kita masuk untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau, yang berkuasa atas hidup kami, yang berkuasa atas keluarga kami, atas semua yang kami miliki dan Tuhan percayakan, dan atas seluruh dunia. Dan kalaupun saat ini kami berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menakutkan, situasi yang menyedihkan dengan pandemi COVID-19, ajar kami untuk mengerti apa maksud Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Ajar kami untuk tahu kalau sesungguhnya Tuhan berbicara kepada kami, kalau sesungguhnya Tuhan mengajar kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bertindak dan bersikap seperti yang Tuhan mau ketika kami menjalani hari-hari kami. Tolong kami Tuhan ketika kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami, biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, yang menolong kami untuk bisa mengerti apa yang mau Tuhan nyatakan. Biarlah Tuhan berkati dan tolong setiap jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu di dalam semua hal kelemahan hamba-Mu, untuk hamba-Mu bisa bersandar sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Can we find something good from this deep loss? Dapatkah kita menemukan sesuatu yang baik di balik kehilangan yang mendalam? Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1-24. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis,
dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Perikop yang kita baca menunjukkan kalau bangsa Israel pada waktu itu berada dalam kesukaran yang besar. Hampir sama dengan yang kita alami saat ini di dalam situasi pandemi. Bahkan jauh lebih besar dari yang kita alami. Kalau kita lihat ada 2 kesukaran besar yang dialami bangsa Israel. Yang pertama, karena Israel dipimpin oleh Raja Ahab, seorang raja yang melakukan semua hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan di pasal 16 dikatakan apa yang dilakukan Ahab bahkan lebih jahat dari apa yang pernah dilakukan oleh raja-raja sebelum Ahab. Ahab menyembah Baal dan Asyera. Dia meruntuhkan bait Allah, penyembahan kepada Allah. Istri Ahab, Isabel, memiliki ambisi untuk melenyapkan semua nabi-nabi Allah. Sehingga hanya sekitar 50 nabi Allah yang tersisa pada waktu itu, yang kemudian disembunyikan oleh Obadya. Nabi-nabi Baal berkuasa di dalam pemerintahan Ahab. Bahkan ada banyak keputusan yang diambil berdasarkan pengaruh dan pertimbangan dari nabi-nabi Baal. Terjadi kerusakan moral yang luar biasa di Israel. Karena apa? Karena hampir semua rakyat Israel mengikuti jejak Ahab untuk menyembah berhala. Hanya tersisa sekitar 7.000 orang Israel yang menolak untuk menyembah Baal. Dan mereka bersembunyi dan hidup di dalam ketakutan. Ahab dan Isabel hanya punya satu agenda utama, melenyapkan semua penyembahan kepada Allah dari seluruh kerajaan Israel Utara. Itu hal pertama yang mengerikan yang terjadi di Israel. Hal kedua, karena kejahatan Ahab dan bangsa Israel, Allah menghukum mereka. Dengan apa? Di yang tadi kita sudah baca ayat 1, tidak turun hujan sama sekali. Bahkan embun pun tidak ada. Di Pekanbaru saja, kalau lagi musim asap dan udara panas, kita udah gak tahan. Ini bayangkan, bahkan setetes embun pun tidak ada. Kecuali kalau Allah mengatakan melalui Elia. Sehingga terjadi kekeringan di seluruh daerah di Israel Utara. Banyak tanaman menjadi mati, banyak orang kelaparan. Ya. Kekeringan ini tidak hanya berdampak bagi orang-orang Israel yang menyembah berhala, ataupun bagi Ahab dan keluarganya, tetapi kekeringan ini juga berdampak bagi orang-orang yang menyembah Allah, termasuk bagi Elia. Hal ini menjadi satu pertanyaan yang sama mungkin bagi kita semua. Kenapa virus corona dampaknya berdampak juga bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mengenal Tuhan? Kalaupun virus corona itu suatu hukuman, kenapa bukan hanya orang-orang jahat saja yang terdampak? Mengapa orang-orang percaya juga harus terdampak?
Sama seperti di masa Elia, orang-orang yang Israel yang menyembah Allah juga mengalami kesukaran yang besar karena dua peristiwa tadi. Ya. Ayat 7 kalau tadi kita baca. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kita lihat ya, kalaupun sudah 2 minggu tidak hujan, waduh kita sudah tidak tahan. Tapi yang terjadi, bahkan berbulan-bulan terjadi di masa Elia. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari Elia. Bagaimana Elia sebagai seseorang yang menyembah Allah bisa melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Ya, kita akan belajar dari Elia. Walaupun mungkin ada sebagian dari kita mengatakan, ya Elia kan nabi, kita ini kan cuma orang biasa. Jangan salah, Yakobus 5 ayat 17 mengatakan Elia adalah manusia biasa. Jadi sama seperti kita. Tetapi Elia menerima panggilan Tuhan. Dia bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dalam kehidupan Elia, dia mengalami perjalanan hidup yang naik turun. Kalau lihat grafiknya seperti ini ya. Seperti apa naik turunnya? Yang pertama, dia melakukan mujizat yang mempengaruhi seluruh negeri dengan tidak turun hujan. Dia bisa berhadapan dengan Raja Ahab, seorang raja yang punya tekad membunuh Nabi Allah. Dia dengan berani bisa melakukan itu. Dia berada di titik yang tinggi di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kemudian Allah menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Turun. Dari titik yang tinggi turun ketika dia harus bersembunyi dari kejaran Isabel. Ya. Walaupun di tepi sungai Kerit itu Allah mencukupkan Elia melalui roti yang dibawa oleh gagak dan juga melalui air yang dia minum dari sungai Kerit. Tapi itu tidak bertahan lama. Karena kemudian sungai itu menjadi kering dan Elia mulai kelaparan. Allah menolong, terjadi lagi peningkatan di dalam perjalanan hidupnya. Dengan cara apa? Elia disuruh pergi ke Sarfat. Dan yang menarik di sini, Allah meminta Elia untuk bertemu dengan seorang janda. Bukan janda yang kaya loh, yang punya banyak makanan, yang punya banyak uang, yang punya tempat yang enak untuk Elia bisa tinggal. Tetapi seorang janda yang sangat miskin. Saking miskin dan kelaparan, dia sudah siap untuk mati dengan anaknya. Kalau kita lihat tadi dari ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahkan dibilang oleh janda itu, perempuan itu bilang, aku gak punya apa-apa lagi katanya. Ya, aku cuma mau masak. Apa yang aku punya yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah itu aku dan anakku makan, setelah itu kami mati. Bayangkan seandainya kita disuruh Tuhan mencari pertolongan pada seseorang seperti janda di Sarfat. Tetapi itu yang dialami oleh Elia. Bagian yang rendah di dalam hidupnya. Tapi satu hal yang kita belajar dari Elia adalah dia tunduk kepada apa yang Allah nyatakan kepada Elia. Sehingga Allah menolong Elia. Ya. Terjadi mujizat di mana minyak di dalam buli-buli dan tepung di tempayan itu tidak habis-habisnya. Sehingga janda, anaknya, dan Elia bisa tetap makan. Apakah sampai di situ dan berakhir dengan happy ending? Tidak, karena ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah di mana Elia kemudian di dalam perjalanan hidupnya turun lagi, bahkan kepada titik terendah yang kita baca di dalam perikop ini. Kenapa? Anak dari janda di Sarfat itu sakit dan mati. Sehingga janda itu menjadi marah kepada Elia. Sehingga janda itu berkata, apa maksudnya? Bukan apakah engkau datang kepadaku, mengingatkan kesalahanku, dan menyebabkan anakku mati? Dia merasa kalau ini hukuman Allah.
karena kesalahan-kesalahannya. Ya. Mungkin pada waktu itu kalau kita membayang-bayangkan apa yang dipikirkan Elia, mungkin dia bingung dan takut dan tidak tahu harus berbuat apa, karena dia berpikir, oh ya, aku kesini, Tuhan menolong saya dan Tuhan akan menolong perempuan ini dan anaknya. Tetapi kenapa Allah membiarkan anaknya mati, anak janda ini mati? Sampai kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, Elia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Kita lihat di ayat ini bagaimana Elia mempertanyakan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Engkau menimpakan kemalangan ini dengan membunuh anaknya. Kita melihat ini titik terendah di dalam perjalanan hidup Elia sebagai seorang nabi Allah. Ketika dia mempertanyakan Allah dan mempersalahkan Allah. Tetapi justru di titik terendah ini, di momen inilah, ketika Allah membiarkan Elia, seolah-olah Allah tidak mendengar Elia. Di titik inilah kemudian Elia belajar tentang dirinya dan tentang Allah. Ayat 21, Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Disitulah dia belajar untuk berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia belajar untuk berseru kepada Tuhan bukan demi dirinya, tetapi demi anak dari janda di Sarfat itu. Disitulah dia belajar tentang kekuasaan Allah, bukan kekuatan dirinya. Disitulah dia belajar tentang bagaimana dia harus fokus kepada orang yang dia layani, bukan kepada dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan Elia ketika anak itu dibangkitkan dari kematian. Kalau kita membaca Alkitab, hanya ada 7 orang yang dibangkitkan yang tertulis dalam Alkitab. Dan hanya ada 2 orang di perjanjian lama. Dan salah satunya adalah anak dari janda di Sarfat itu. Dan Elia mendapatkan privilege, keistimewaan untuk melakukan mujizat itu. Bukan pada saat-saat yang luar biasa di dalam hidup dia, tetapi justru di titik terendah di dalam hidup Elia. Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Elia belajar untuk berseru kepada Tuhan. Dan Elia belajar tentang Allah yang menyediakan, Yehovah Jireh. Tentang Allah yang menyembuhkan, Yehovah Rafa. Bukan hanya Elia yang menemukan kemenangan bagi dirinya sendiri, tetapi juga janda di Sarfat itu. Mengapa? Pada ayat 12 saya bacakan, ada satu kalimat. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kita lihat di sini, demi Tuhan Allahmu. Maksudnya mu ini Elia yang hidup. Artinya di sini ketika janda di Sarfat itu bertemu dengan Elia, bisa jadi dia sudah tahu siapa Allah Abraham, tetapi dia tidak mengenal Allah itu dan dia tidak mempercayai Allah. Makanya dikatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Mungkin dia sudah berada di dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan. Karena dia tahu percuma ada Allah yang tidak memberikan apa yang dia inginkan, yang dia perlukan seperti itu. Tetapi justru ketika Elia berada di titik terendah tadi, ya, disitulah kemenangan yang terjadi juga pada diri perempuan ini. Kita lihat ayat ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita lihat perbedaan antara ayat 12 dan ayat 24. Di sini perempuan itu katakan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita tidak melihat ketika perempuan itu melihat mujizat melalui minyak dan tepung itu, dia tidak menyatakan apa-apa.
Tetapi justru di ayat 24 inilah dia menyatakan kalau firman Tuhan itu adalah benar. Dia mengenal Allah ketika Elia berada di titik terendah di dalam hidupnya. Ketika Elia mengalami kemenangan bagi dirinya, dia juga mengalami kemenangan bagi orang yang dia layani. Apa yang kita pelajari dari Elia dan juga janda di Sarfat ketika mereka menghadapi kesukaran yang besar? Dan bagaimana kita melihat hal ini sebagai aplikasi di dalam hidup kita ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah yang kita pelajari, Allah menuntun Elia langkah demi langkah. Seringkali sebagai manusia, kita inginnya itu semuanya jelas terlihat. Apa yang akan terjadi di depan, yang berikutnya bagaimana, kalaupun ada pandemi kapan selesainya, terus kalau udah selesai apa yang harus kita lakukan, kalau bisa semuanya jelas. Tetapi ada saatnya di mana Allah mengajar kita untuk kita harus melangkah satu demi satu, step by step. Dan itu yang dialami oleh Elia. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Berbicara pelita, pelita itu nyalanya atau terangnya hanya dapat menerangi mungkin 1 atau 2 langkah saja. Selebihnya gelap kalau dibawa di tengah kegelapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam langkah ketiga, keempat, dan yang berikutnya. Ya. Seperti itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi satu hal yang pasti, kita harus berpegang kepada terang hidup, yaitu Kristus. Ya. Karena kita tahu, Dialah yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita. Dia tahu yang terbaik, dan kita harus percaya penuh kepadanya. Dari sini kita belajar tentang satu hal yang penting, yaitu iman. Kita mungkin kehilangan kepastian selama masa pandemi ini, tetapi kita menemukan iman di dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah Elia memahami betapa berharganya yang namanya hidden life atau hidup yang tersembunyi. Ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel dan dia harus bersembunyi, tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia. Just alone with God, face to face dengan Allah secara pribadi. Hal ini juga yang kita alami di masa karantina, di mana kita harus tinggal di rumah, tidak ada dukungan dari orang lain. Ya. Tetapi justru inilah saatnya di mana kita menemukan Tuhan. Kita menemukan persekutuan pribadi antara saya dengan Tuhan. Seperti juga Elia. Elia belajar mengenal Allah di tempat persembunyiannya. Allah sebagai Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberi pada waktunya. Allah sebagai Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah sebagai Yehovah Shalom, Allah yang memberi damai. Allah sebagai Yehovah Sidkenu, Allah yang memberi keselamatan. Semua kehilangan kita, ketika kita memahami kalau Allah cukup, kita bisa tahu hal itu kalau kita menemukan Allah di dalam tempat persembunyian kita. Di dalam perenungan kita, apa yang kita lakukan dalam 3 bulan ini? Apakah kita belajar mengenal Allah seperti Elia? Atau mungkin kita sibuk dengan konflik pribadi kita, dengan semua hal yang terjadi? Atau mungkin buat teman-teman single misalnya, yang tidak terlalu masalah dengan pendapatan, malah mungkin terbawa dengan asiknya nonton drakor misalnya, drama Korea ya, sampai akhirnya lupa melakukan yang lain. Selesai nonton drakor, tidur-tiduran lagi, nonton lagi, tidur-tiduran lagi. Kita malah gak punya waktu untuk bertemu dengan Allah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Elia untuk bisa menemukan Allah di tempat persembunyian, di rumah kita masing-masing ya. Bisa saja saat ini memang kita kehilangan komunitas, keramaian, keasikan bersama-sama dengan teman-teman dan saudara. Tetapi satu hal, kita menemukan
persembunyian bersama dengan Allah. Kualitas relasi kita dengan Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, Allah mengajar Elia untuk memiliki karakter Allah, yaitu mengasihi semua orang, mendahulukan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Kalau kita lihat dari cerita Elia, di masa-masa sebelum sampai di Sarfat, Allah terus mengarahkan apa yang akan dilakukan, pergi kemana, mujizat apa yang terjadi. Tetapi ketika Elia berada pada titik terendah di dalam hidupnya, ketika anak dari janda di Sarfat itu mati setelah mujizat yang luar biasa, dan dia merasa, kenapa Tuhan mempermalukan aku? Kenapa Tuhan mempermalukan diri Tuhan sendiri gitu ya? Sampai dia berseru dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Ya. Nah justru pada saat itulah Elia belajar untuk mengutamakan orang-orang yang dia layani, orang-orang dia kasihi. Dia berdoa kepada Allah pada waktu itu, berseru kepada Allah sampai 3 kali. Ya. Setelah itu barulah Allah mendengar doa Elia dan membangkitkan anak itu dari kematian. Disitulah kemenangan Elia. Dan kemenangannya bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk janda di Sarfat itu. Ya. Dari sini kita melihat bagaimana sesungguhnya kemenangan itu terjadi ketika kita hidup untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Ketika kita memfokuskan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk melayani orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kita bisa saja kehilangan kenyamanan diri sendiri, tetapi kita bisa menemukan bagaimana mengasihi orang lain. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal yang harus kita ingat menjadi perenungan kita di dalam 1 minggu ini. Mungkin ada kesukaran, ada kehilangan, ada kesedihan, ada kekecewaan, ya, ada ketakutan yang kita alami karena kehilangan-kehilangan kita. Tetapi kita menemukan 3 hal besar ketika kita belajar dari Elia, belajar taat kepada Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah berharganya bersama-sama dengan Allah, bersembunyi bersama dengan Allah. Dan yang ketiga adalah hidup kita untuk mengasihi orang lain. Kiranya 3 hal ini menjadi bagian yang terus kita renungkan di dalam 1 minggu ini. Bukan hanya mendengar, belajar firman Tuhan, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengerti bahwa pandemi ini, kesulitan ini, kehilangan ini, Tuhan maksudkan untuk sesuatu yang baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami belajar dari Elia, Tuhan. Kami bersyukur karena kami belajar bagaimana Tuhan menuntun Elia ke dalam masa-masa yang sukar. Tetapi justru pada masa itu dia mengenal dengan jelas siapa Allah. Ajar kami semua untuk juga bisa mengenal Allah di tengah-tengah kesukaran. Untuk kami bisa belajar beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kami punya kualitas relasi di dalam persembunyian kami bersama dengan Allah. Dan untuk kami mulai fokuskan hidup kami bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mengasihi orang lain. Melakukan apa yang kami miliki, apa yang kami bisa untuk melayani dan menolong orang lain di masa yang sulit ini, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, menolong kami lebih jelas lagi apa maksud Tuhan secara pribadi kepada kami masing-masing di tengah pandemi, di tengah kesukaran yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa hidup seturut dengan kehendak Engkau, dan kami semakin hari semakin sama seperti Engkau, ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.